Assalamualaikum sahabat muslimah. Ya Allah, di Tangerang ada seorang petugas kesehatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Korban adalah perempuan berusia 19 tahun dan setelah diselidiki, pelaku ternyata bukan seorang dokter, melainkan seorang perawat yang izin prakteknya telah dicabut. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Dokter klinik di Larangan, Kota Tangerang diduga melecehkan seorang pasien perempuan berusia 19 tahun. Bagaimana perasaan Anda? Menyebalkan, marah sekali. Kesel, marah lah. Bukan kesel lagi, bukan jengkel lagi. Harusnya itu orangnya dipenjara seumur hidup. Menurut Anda, apa yang menyebabkan pelaku berbuat demikian? Karena banyak rangsangan. Karena bergaulnya kali. Mungkin karena hawa nafsu. Mengapa pelecehan sering kali terjadi padahal pemerintah sudah menyiapkan hukuman untuk pelakunya? Menyediakan hukuman tapi nggak dihukum seumur hidup. Banyak yang umbar-umbar aurat. Mungkin sekarang banyak pergaulan bebas. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari pelecehan seksual? Tidak berdua-duaan yang bukan muhrim. Dengan berpakaian rapi dan sopan. Ya berpakaian sesuai hukum Islam lah. Menurut Anda, apakah upaya dari kita saja mampu untuk menghindarkan diri kita dari pelecehan seksual? Belum. Nggak bisa. Belum mampu, harus ada kontrol dari warga. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dipenjarakan hukuman yang seberat. Itu mah harusnya dipenjara seumur hidup, jangan dikeluarin lagi. Kalau dikeluarin lagi pasti gitu lagi. Hendaknya pemerintah menerapkan hukum Islam supaya tidak ada pelecehan lagi. Zaman sekarang banyak orang menjadi pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga kesehatan. Bagaimana ya Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Kejadian pelecehan dokter kepada pasiennya harus menjadi perhatian dari kita bersama, terutama dari pemerintah. Karena tentu bukan kali ini saja terjadi. Sudah banyak kasus serupa yang diangkat oleh media. Ini membuktikan betapa negeri ini krisis rasa aman, khususnya bagi perempuan. Maraknya pelecehan terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lemahnya keimanan individu, masyarakat yang tidak memiliki kontrol sosial, kemudian sistem pendidikan yang tidak mampu membentuk kepribadian Islam. Belum lagi media yang condong pada liberalisasi, sistem pergaulan tanpa batas yang berlaku, hingga sistem sanksi terhadap pelaku pelecehan yang tidak menjerahkan. Lemahnya keimanan individu berefek pada liarnya perbuatan tanpa lagi mengindahkan norma, apalagi aturan agama. Semua akan dilakukan berdasarkan tuntunan hawa nafsu, termasuk dalam pemenuhan urusan syahwat. Tidak adanya keimanan yang menghujam menjadikan individu tidak takut akan dosa, sehingga semua perbuatan mudah saja dilakukan, termasuk melecehkan orang lain. Itu semua tentu saja tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya sistem pendidikan sekuler, yakni sistem pendidikan yang tidak mampu membentuk ketakwaan individu dalam diri peserta didiknya. Sistem pendidikan sekuler hanya memfokuskan peserta didik untuk mengejar nilai akademik demi memenuhi kebutuhan industri. Akhirnya, individu-individu yang tercetak dari bangku sekolah bukanlah mereka yang memiliki kepribadian Islam, melainkan sekedar membawa gelar saja. Pelecehan juga marak karena merajalelanya tontonan yang kental dengan budaya liberal, mempertontonkan adegan-adegan yang memicu syahwat. Akibatnya, pergaulan bebas merebak karena ikut dikampanyekan secara masif oleh media. Pacaran, seks di luar nikah,
menjadi hal yang dianggap lazim di sistem ini. Ditambah lagi, tidak adanya efek jera pada pelaku pelecehan di negeri ini. Hal tersebut terang saja membuat pelecehan tidak kunjung usai. Semua itu tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme yang berasaskan sekularisme dan menjamin kebebasan setiap warganya, termasuk kebebasan dalam bertingkah laku. Pemerintah seharusnya mengevaluasi bahwa negara yang berasaskan pada sekularisme kapitalisme telah gagal dalam mencetak generasi intelektual yang berkepribadian mulia. Fenomena dokter atau perawat yang notabene-nya merupakan generasi terdidik melakukan pelecehan pada pasiennya seharusnya membuka kesadaran kita bahwa sistem pendidikan sekuler memang tidak mampu mencetak generasi berkualitas. Betapa tidak, sistem sekuler kapitalisme menjadikan tujuan menempuh pendidikan yang ditanamkan kepada generasi hanyalah untuk mendapat materi sebanyak-banyaknya. Tak heran, perilaku mereka cenderung liberal dan sekuler yang mengabaikan halal haram dalam bertingkah laku. Hal ini sangat berbeda jika urusan umat termasuk perlindungan terhadap kehormatan perempuan diatur oleh sistem Islam yang disebut khilafah. Khilafah memiliki mekanisme yang menyolusi semua kasus-kasus kejahatan seksual. Mekanisme yang pertama, Islam menerapkan sistem pergaulan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik ranah sosial maupun privat. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan wajib menutup auratnya, menundukkan pandangan atau ghodul basor, dan dilarang berkholwat atau berdua-duaan dengan non-mahram. Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara pusar hingga lututnya. Mekanisme yang kedua, Islam memiliki sistem kontrol sosial berupa perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Islam tidak mengajarkan individu saling tidak peduli satu sama lain, akan tetapi wajib untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Mekanisme yang ketiga, Islam memiliki sistem sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Jika tidak sampai terjadi perzinahan, maka pelaku pelecehan seksual akan dikenai sanksi takzir yang kadar dan jenis sanksinya ditentukan oleh hakim. Mekanisme yang keempat, negara akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang salah satu tujuan utamanya dalam membentuk kepribadian Islam seseorang. Negara juga akan mengontrol ketat peran media dalam edukasi serta melarang penyebaran konten-konten yang bertentangan dengan cara pandang hidup Islam. Demikianlah kasus pelecehan seksual akan dapat diakhiri dengan tuntas tatkala sistem Islam diterapkan secara sempurna oleh negara. Karena negara yang berasaskan Islam akan menjadi perisai untuk menjaga akidah, kehormatan, bahkan nyawa rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab.